Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus memuji Allah Subhanahu wa taala akan karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, di mana pada malam hari ini kita kembali bisa melanjutkan kajian rutin kita seperti biasa di malam Jumat. Kita membaca Al-Qaidul Muthla fi sifatillahi ta'ala wa asma'il husna. Kaidah-kaidah dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan alhamdulillah kita sudah menyelesaikan 2 bab dalam buku ini. Bab yang pertama, kaidah dalam memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kaidah-kaidah dalam memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalamnya terdapat beberapa kaidah-kaidah dan kita sudah jelaskan. Sekarang kita masuk di pembahasan atau kita berada di dalam bab yang ketiga, yaitu kaidah dalam berdalil. Kaidah dalam berdalil atau mengambil pendalilan dari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Atau kaidah tentang al-adillah, dalil-dalil untuk nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah jelaskan kaidah yang pertama. Kaidah yang pertama di dalam bab ini yaitu al-adillatu allati tuthbatu biha asma'ullahi ta'ala wa sifatuhu hiya kitabullahi ta'ala wa sunnatu rasulih sallallahu alaihi wasallam fala tuthbatu asma'ullahi wa sifatuhu bighairihima. Ini kaidahnya, yaitu pendalilan yang dengannya ditetapkan atau dalil-dalil yang dengannya ditetapkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah adalah Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Maka tidak boleh ditetapkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah selain dari keduanya. Selain dari Al-Quran dan sunnah. Ya, selain dari Al-Quran dan sunnah. Tidak bisa dengan kias. Ya. Tidak bisa dengan istihsanat, anggapan-anggapan baik. Oh ini baik, oh ini bagus, ini cocok, ini tidak. Ya, apa yang yalik untuk Allah, apa yang pantas untuk Allah, itu Allah sudah sebutkan. Jelas? Dan apa yang pantas untuk Allah Subhanahu wa taala, Nabi sudah sebutkan. Kenapa? Allah yang lebih tahu tentang dirinya.
dan Nabi SAW adalah manusia yang paling tahu tentang Allah. Ya, makanya Allah sudah sebutkan dalam Al-Quran. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Nah, apa lanjutannya? Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ini ayat setelah Allah sebutkan tentang ucapan-ucapan orang-orang musyrikin yang menyandarkan anak untuk Allah. Ucapan-ucapan musyrikin yang di dalamnya terdapat celaan, naqas wal uyub untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sebutkan, Allah sucikan dirinya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Rabbmu wahai Muhammad dari apa yang mereka sifatkan. Kemudian Allah sucikan Rasulnya. Dan seluruh para Rasul bahkan. Kata Allah, wassalamun alal mursalin. Dan selamatlah untuk para Rasul. Maksudnya apa? Lisan-lisan para Rasul itu, lisan-lisan mereka selamat dari ucapan-ucapan yang diucapkan oleh orang musyrikin. Menunjukkan bahwa apa yang mereka sifatkan untuk Allah Subhanahu wa taala itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak mungkin mereka mengucapkan satu ucapan untuk Allah Subhanahu wa taala yang merupakan celaan untuk Allah, kekurangan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata beliau Al-Qur'an dan Sunnah dari sinilah diambil dari dua hal tersebut, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Maka ketika ada penetapan untuk Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW, kita sifatkan Allah. Paham? Pendengaran, penglihatan, ya, ilmu, kudrah, iradah, kemampuan dan seterusnya dari sifat-sifat Allah. Kemudian yang kedua, apa yang Allah nafikan, yang Allah tiadakan dalam Al-Quran untuk dirinya, kita juga nafikan. Kita jauhkan, kita sucikan Allah darinya. Tidur, ngantuk, lupa, mati, ya, lemah, bodoh. Ini semua dalam Al-Quran Allah sebutkan penafiannya. Maka kita juga menafikan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang cabang dari kaidah ini, faidahnya ketika ada sifat ya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala atau ada sifat ya yang mau disandarkan kepada Allah tapi sifat ini tidak ada penyebutannya dalam Al-Qur'an, penyandarannya dalam Al-Qur'an untuk Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada penafiannya. Paham? Kalau ada penyandarannya kita sandarkan. Kalau ada penafiannya kita nafikan. Nah, sekarang ada kata atau ada satu sifat ini tidak ada penyandarannya dalam Al-Quran untuk Allah dan tidak ada penafiannya. Boleh contohkan apa? Lafaz jihah. Iya kan? Arah. Sebenarnya pembahasan ini boleh sebutkan untuk mempertajam, ya, memperjelas kaidah ini. Bahwa kaidahnya tempat pengambilan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Jelas? Apa yang disandarkan untuk Allah kita sandarkan, kita sifatkan, apa yang dinafikan kita nafikan. Nah, sekarang bagaimana kalau tidak ada penyandarannya atau pensifatannya dan tidak ada penafiannya, baik dalam Al-Quran maupun Sunnah. Maka bagaimana sikap kita? Boleh sebutkan, iya kan? Iya, boleh sebutkan. Apa yang boleh sebutkan? Kesimpulannya bahwa lafaznya kita tawakuf, iya kan? Nah, tawakuf fi lafzihi. Tawakuf artinya kita tidak sandarkan untuk Allah dan kita tidak nafikan juga untuk Allah. Itu lafadznya. Maka maknanya beda ya. Lafaz dan makna beda. Maknanya kata beliau yufassal. Ditafsil. Dirinci. Kalau kata itu ya mengandung makna benar, baik, pujian, maka boleh kita sandarkan kepada Allah. Tapi kalau makna dari kata itu mengandung celaan, mengandung kekurangan, maka kita tidak boleh sandarkan kepada Allah. Contoh lafaz jihad. Dan ini fikih dari Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kenapa boleh contohkan jihad? Ya, karena ini jadi syubhat juga oleh ahlul bid'ah.
Saya sudah jelaskan bahwa kadang mereka sebutkan ya, bahwa Allah dinafikan dari arah. Iya kan? Allah dinafikan dari 6 arah. Ini mereka sebutkan dalam buku-buku akidah mereka. Oleh karena itu dibantah oleh sebagian a'immah, para salaf. Akidah Thahawiyah, Imam At-Tahawi sebutkan ini. Ya. Jadi mereka katakan Allah dinafikan, disucikan dari 6 arah. Maka kita terapkan kaidahnya bahwa arah kadang bermakna baik. Iya, itu yang diinginkan dengan arahnya arah atas. Karena kita yakini bahwa Allah di atas. Dan ini salah satu dari arah yang 6, iya kan? Paham maksudnya? 6 arah ini apa? Atas, bawah, depan, belakang, kanan dan kiri, kan begitu. Ya kan? Nah, ucapan ahlul bidah kata mereka, kita nafikan dari Allah 6 arah. Sebenarnya kalimat ini ada mereka inginkan di situ. Ada hal yang terselubung di balik itu. Yang mereka inginkan adalah untuk menafikan jihatul ulu untuk Allah Subhanahu wa taala, arah atas. Jelas ya? Makanya kita tanya mereka, apa yang kalian inginkan lafaz jihad? Kalau yang kalian inginkan arah atas, maka kita tidak terima itu. Kenapa? Bertentangan dengan Al-Quran. Al-Quran menetapkan Allah di atas. Sampai Ibnu Qayyim menyebutkan penetapan Allah di atas dalam Al-Quran dan Sunnah lebih dari 2000 dalil. Lebih dari 2000 dalil. Ya, ayat-ayat tentang kami turunkan hujan, kami turunkan Al-Quran. Ayat-ayat yang mengatakan qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Nabi Isa diangkat oleh Allah ke atas. Itu semua dijadikan dalil. Nas jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas. Tapi kalau yang kalian inginkan itu arah selain itu, maka kita katakan batil. Apalagi naudzubillah dikatakan dia di bawah. Iya, di mana-mana, di semua tempat, batil. Kemudian yang kedua, itu pun penetapan Ahlus Sunnah. Ya, penetapan Ahlus Sunnah tentang uluwullah, ya, bahwa Allah di atas tidak sebagaimana yang Ahlul Bidah tetapkan, yang mereka fikirkan bagaimana atasnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kenapa mereka menolak sifat ulu? Mereka tidak menetapkan sifat ulu. Kenapa? Karena pemahaman mereka dengan pemahaman Ahlus Sunnah berbeda tentang ulu. Yang mereka pahami adalah di atasnya Allah sama dengan di atasnya makhluk. Makanya sampai mereka sebutkan kalau Allah di atas berarti bisa ditunjuk. Ya kan? Bertempat di atas, ditunjuk. Seperti lampu. Kan seperti itu mereka katakan kan? Berarti kalau kita kata Allah bertempat, butuh tempat. Bisa ditunjuk dia. Berarti menunjukkan bahwa pemahaman mereka tentang ulu dengan pemahaman Ahlus Sunnah berbeda. Mereka pahami di atasnya Allah sama dengan di atasnya makhluk. Ya kan? Ahlus Sunnah tidak. Ahlus Sunnah tetap berada pada kaidah yang disebutkan sebelumnya. Iya, bahwa laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah sedikit pun. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Termasuk sifat atas. Kalau ditanya kita bagaimana perbedaannya atasnya Allah dengan atasnya makhluk? Mudah jawabnya. Makhluk bisa meninggi daripada yang lain, betul? Ada yang di atas, ada yang tinggal di loteng lantai 7, di lantai terus langit di atas. Tapi setinggi-tingginya makhluk tetap ada makhluk yang melingkup mereka. Ya kan? Di atas langit masih ada langit. Yang pada akhirnya makhluk yang paling tinggi adalah arsy. Dan kata Allah Subhanahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadits Ibnu Mas'ud, wallahu fawqa dzalik, wallahu fawqa dzalik, ya'lamu ma antum alaih. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, mauquf, hukumnya marfu. Dan Allah di atas semua itu. Setelah sebelumnya beliau sebutkan jarak antar langit pertama dan langit kedua 500 am, 500 tahun perjalanan. Langit kedua dan yang ketiga sama 500 tahun perjalanan. Sampai langit ketujuh dengan kursi Allah sama 500 tahun perjalanan. Kemudian di atas kursi ada air. Jarak air yang paling bawah sampai yang paling atas sama 500 tahun perjalanan. Kemudian di atas air ada arsy. Karena dalam Al-Quran Allah katakan
Iya. Iya. Dalam Al-Qur'an dikatakan wa kana arsyuhu 'alal ma. Arsy Allah di atas air. Kemudian kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an, wallahu fawqal arsy, wallahu fawqa dzalik ya'lamu ma antum alaihi. Jelas ya? Berarti tidak ada berbeda dengan ketinggian makhluk. Ketinggian Allah Subhanahu wa taala tidak ada satu makhluk pun yang melingkup Allah. Adapun makhluk, bagaimanapun dia tinggi, tetap ada yang melingkup dia. Itu bedanya. Jadi tetap dikatakan ketinggian makhluk naqs. Al-kamal lillah. Kesempurnaan hanya milik Allah semata. Ya? Nah, makanya wajar ketika sudah menjadi kaidah kehidupan bahwa manusia itu tidak boleh sombong. Iya kan? Karena al-kibriya, kesombongan hanya milik Allah. Bahkan dalam hadits kursi Nabi bersabda, Allah berfirman, al-kibriya'u ridai. Kesombongan adalah pakaianku. Itu hak Allah. Makanya makhluk haram untuk mengambil sifat kesombongan itu. Nah, boleh apa yang dia mau sombongkan? Makhluk pun penuh dengan kekurangan. Penuh dengan aib. Baik, ini kaidahnya. Jelas ya? Jadi beliau contohkan satu sifat atau satu perkara yang ditafsil, dirinci penyebutannya. Kenapa? Karena tidak ada, sekali lagi tidak ada penyandarannya untuk Allah dan tidak ada penafiannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka lafadznya didiamkan lafadznya. Maknanya dilihat. Ketika bermakna baik, terdapat pujian untuk Allah, disandarkan. Tapi ingat, hanya bentuk pengkhobaran, bukan pensifatan. Pengkhobaran. Ya. Pengkhobaran. Adapun kalau bermakna jelek, ya, maka tidak boleh disandarkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, kita lanjutkan. Sekarang boleh sebutkan dalilnya. Qala rahimahullahu taala wa dalilu hadhil qaidah as-sam'u wal aqlu. Dalilnya kaidah ini dari sisi as-sam'. Sama itu yang didengarkan, penukilan, yaitu Al-Quran dan Sunnah, wal akal dan akal. Fa amma as-sam'u faminhu qauluhu ta'ala wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Dalam Al-Quran diantaranya adalah firman Allah Jalla wa Ala dalam surah Al-An'am ayat 55. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Kata Allah, inilah kitab Al-Quran, kami menurunkannya, mubarakun, diberkahi. Maka kata Allah, fattabi'uhu. Perhatikan ya, ini pendalilannya. Fattabi'uhu wattaquhu. Fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Ikutilah dan bertakwalah kepada Allah agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya qauluhu ta'ala fa'aminu billahi wa rasulihi wan nabiyil ummiyil ladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Kata Allah, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya, ya, yaitu Nabi SAW yang ummi, ya, tidak bisa baca dan tulis, ya, yang beriman dengan Allah dan kalimat-kalimat Allah, ikutilah dia agar kalian mendapatkan petunjuk. Qauluhu, di antara ayat juga wa ma atakum rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Ini jelas ya, masyhur ayatnya, sering didengar. Apa yang Rasul datang kepada kalian itu ambillah, dan apa yang beliau larang tinggalkanlah. Demikian pula ayat may yuti'ir rasula faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha. Kata Allah, siapa yang mentaati Rasul maka dia telah mentaati Allah. Siapa yang berpaling, yang tidak taat kepada Rasul, fama arsalnaka 'alaihim hafidha. Wahai Muhammad, kami tidak mengutusmu sebagai penjaga atau pemelihara untuk mereka. Kemudian kata Allah, wa qauluhu fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli
in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Kata Allah, kalau kalian berselisih pada sesuatu maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Jika kalian betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan ini adalah sebaik-baik, dzalika khairun, itu adalah kebaikan, wa ahsanu ta'wila, dan sebaik-baik penakwilan, yaitu sebaik-baik bentuk pengaplikasian dari perintah Allah. Jadi itu diantara makna takwil. Faham? Diantara makna takwil. Jadi kalau antum mendengarkan kata takwil, ya memang yang sering digunakan takwil adalah memalingkan ayat, ya, dari makna yang zahir ke makna yang ditakwilkan, yang tidak ada dalilnya. Seperti tangan dalam ayat Quran mereka katakan kekuatan. Ya. Alhamdulillah. Kemudian dalam hadits yang turun Allah, kata mereka yang turun malaikat, ini takwil namanya. Ya, memalingkan makna yang zahir, memalingkan makna yang tersirat dalam konteks ayat atau hadits. Tapi ada penggunaan makna takwil atau ada penggunaan kata takwil yang lain. Di antara makna takwil digunakan, pertama bermakna hakikat sesuatu. Itu takwil juga namanya. Ya, dalam surah Yusuf, ketika di akhir surah Yusuf, ketika beliau bertemu dengan orang tuanya dan saudara-saudaranya, kata beliau dalam Al-Quran, wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qabl qad ja'alaha rabbi haqqan. Wahai ayahku, inilah takwilnya mimpiku yang sebelumnya. Allah telah menjadikannya nyata. Paham? Kalau begitu apa makna takwil di situ? Hakikat mimpiku. Paham ya? Kedua, takwil bermakna alhamdulillah. Bermakna tafsir. Ini dalam doa Nabi SAW untuk Ibnu Abbas. Ibnu Abbas didoakan Allahumma faqihhu fid dini wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fakihkanlah dia dalam agama dan ajarkanlah dia tentang takwil. Kalau kita maknakan takwil di sini yang makna yang tadi yang dipakai oleh bid'ah, masa Nabi doakan Ibnu Abbas untuk jadi ahli takwil? Kan tidak mungkin. Maka takwil bermakna tafsir. Dan ini digunakan oleh sebagian ahli tafsir seperti Abu Ja'far At-Tabari dalam tafsirnya. Kalau beliau tafsirkan ayat dalam tafsirnya, beliau katakan begini. Takwilnya ayat ini adalah ini. Itu tafsirnya ayat ini adalah ini. Faham? Itu ada penggunaannya. Nah, yang ketiga bermakna mengaplikasikan perintah dalam Al-Quran dan Sunnah. Itu takwil juga. Ini diantaranya. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Di antara penggunaannya dalam hadits Aisyah radhiyallahu taala anha lewat Bukhari dan Muslim, ketika Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan bahwa yang banyak Nabi sering ulangi dan baca dalam salatnya, dalam doa sujudnya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdi Allahumma ghfirli. Ya, kata Aisyah, wa kana yata'awwalul Qur'an. Wa kana yata'awwalul Qur'an. Kata Aisyah, di antara doa yang banyak Nabi baca, subhanakallahumma rabbana wa bihamdi Allahumma ghfirli. Sucikan Allah, kemudian istighfar. Ya kan? Makanya dalam Al-Quran, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Terus fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwab. Makanya Aisyah mengatakan ketika Nabi baca ini, kata Aisyah, wa kana yata'awwalul Qur'an, adalah Nabi mentakwil Al-Quran, yaitu merealisasikan Al-Quran. Karena Al-Quran memerintahkan, Allah perintahkan beliau dalam Al-Quran. Tasbihlah kepada Allah, berzikir, istighfar. Berzikir, subhanallah, istighfar. Kata Aisyah, ini fikih dari Aisyah. Fikih dari Aisyah. Langsung teringat, wa kana yata'awwalul Qur'an. Langsung beliau teringat ayat perintah Allah. Jelas ya? Itu di antara makna takwil. Nah, makna yang keempat, takwil bermakna memalingkan makna zahir ayat ke makna yang tidak punya dalil. Nah, itulah takwil yang dilakukan oleh ahlul bidah.
takwil inilah jamaah sekalian, perhatikan. Takwil yang keempat inilah yang sering disebut dengan istilah tahrif. Paham? Kalau antum lihat dapat dalam buku tahrif, Ahlus Sunnah meyakini ayat-ayat, mengimani ayat-ayat tanpa tahrif, itu takwil, melingkan takwil. Paham? Tahrif melingkan adalah takwil. Jelas ya? Tahrif pemalingan. Nah, ini yang kita jelaskan pernah, sudah. Tahrif itu beda macam-macam bentuk tahrif. Ya, bentuk-bentuk takwil macam-macam. Ada yang mentakwil menambahkan kata. Ya, seperti apa? Takwilnya ahlul bid'ah, Nabi mengatakan yanzilu rabbuna, Allah turun di langit dunia. Kata mereka yanzilu malaku rabbina, yang turun malaikat Allah. Ini takwil, menambahkan kata. Ada merubah harokat. Seperti Allah berfirman wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam sebenar-benar pembicaraan. Mereka katakan karena sudah meyakini Allah tidak bicara, jadi ayatnya dirubah. Mereka baca wa kallamallaha Musa taklima. Karena kalau wa kallamallahu enggak mau. Kalau wa kallamallahu berarti Allah fa'ilnya, Allah pelakunya, berarti Allah yang berbicara. Karena kata kerjanya kallama, berbicara. Mereka ganti harokatnya. Wa kallamallaha Musa taklima. Jelas ya? Ini takwil, tapi merubah harokat. Iya. Ada yang mengganti katanya. Bukan menambahkan kata, tapi dia ganti katanya. Seperti, dia tambah huruf, Dia tambah huruf. Berarti menambah kata, merubah harokat, dan ada satu lagi. Menambah huruf. Seperti istawa, mereka tambahkan istaula, lamnya. Lain maknanya kalau istaula. Istaula artinya menguasai. Jadi Ar-Rahman alal arsy istawa, kata mereka Ar-Rahman alal arsy istaula. Luar biasa. Istaula artinya menguasai arsy. Jadi ada lamnya tambahnya. Makanya kata ulama nunul yahudi walamul asy'ariyah sama. Nunnya Yahudi, itu Yahudi menambah juga huruf dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran faqulu hittatun naghfir lakum khotoyakum. Mereka katakan faqulu hintatun naghfir lakum khotoyakum. Hinta bermana biji, gandum. Allah perintahkan katakan hitta, mereka katakan hinto. Tambah nun. Ini pekerjaan orang Yahudi begini. Nah mereka tambah lam pada istawa. Bermakna istaula. Bermakna menguasai. Jelas ya? Ini semua bentuk apa? Bentuk tahrif. Bentuk takwil. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa qalu wa nihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum. Berhukumlah dengan hukum Allah antara mereka, wahai Muhammad, dengan apa yang Allah turunkan, dan janganlah mengikuti hawa-hawa nafsu mereka. Kata beliau, ila ghairi dzalika minan nususid dallati ala wujubil imani bima jaa fil Qur'ani was sunnah. Dan selainnya dari ayat-ayat, dari nas-nas yang menunjukkan bahwa wajibnya beriman dengan apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah. Perhatikan, ayat-ayat yang beliau sebutkan di sini semuanya, ya, dan ini fikih dari Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau bawakan ayat pendalilan-pendalilannya yang semakna semuanya, yaitu perintah dari Allah untuk beriman mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Sekarang kita bahas tentang sisi pendalilannya. Dari mana sisi pendalilannya? Dengan kaidahnya bahwa ketika Allah memerintahkan kita mengikuti Al-Quran, ya kan? Mengikuti Sunnah Nabi, berarti mengikuti semua pengkhabaran Al-Quran, ya kan? Mengikuti semua pengkhabaran Nabi. Dan ini dari konsekuensi syahadat wa anna Muhammadar Rasulullah, yaitu tasdiqu fima akhbar, membenarkan apa yang beliau khabarkan. Nah, di antara yang beliau khabarkan adalah tentang sifat-sifat Allah. Di antara pengkhabaran Al-Quran adalah tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti secara tidak langsung Allah perintahkan kita, imanilah semua sifat-sifat itu. Paham? Iya. Nafikanlah semua yang saya nafikan itu. Persis. Hanya perintahnya umum. Berimanlah, ikutilah Al-Quran. Ikutilah sunnah. Jelas ya? Baik.
Kata beliau rahimahullah, wa kullu nassin yadullu ala wujubil imani bima ja'a fil Qur'an fahuwa dalun ala wujubil imani bima ja'a fis sunnah. Kaidahnya, kullu nassin, semua nas, semua ayat-ayat atau hadis, semua ayat-ayat nas Al-Quran tentang wajibnya beriman dengan apa yang datang dalam Al-Quran, maka itu menunjukkan wajibnya beriman kepada sunnah. Itu kaidah paten ini. Ya. Jadi ini membantah dulu ada firqah. Mungkin antum belum dapat. Pernah dengar firqah dulu 2002 2003 atau 2000. Ya. Namanya Qur'aniyun. 2005 kalau enggak salah. Al-Qur'aniyun. Mereka namakan dirinya mereka Al-Qur'aniyun. Maksudnya hanya mengikuti Al-Qur'an. Tidak mau mengambil hadis. Ya, Qur'aniyun. Dan ini ya jelas dusta dalam ucapannya, kan begitu. Kalian sholat takbir angkat tangan, meletakkan tangan di atas tangan kiri, rukunya itu tidak ada dalam Al-Quran. Kalau kalian hanya mengambil Al-Quran, dalam Al-Quran cuma warka'u wasjudu. Berarti itu saja, ruku sujud selesai, Allah Akbar sujud pergi. Kalau kalian ikut Al-Quran kan begitu. Dalam Al-Quran tidak ada raf'ul yadain, angkat tangan. Dalam Al-Quran tidak ada cara bertasyahud, bagaimana salam kanan kiri, tidak ada. Iya. Tapi dalam Al-Quran kata Allah Subhanahu wa ta'ala tentang Nabi, iya, litubayyina linnasi ma nuzila ilaihim. Kamu wahai Muhammad, kami utus untuk litubayyina linnasi, untuk menjelaskan kepada manusia ma nuzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Aqidahus Tahawiyah menjelaskan as-sunnatu tufassirul Quran. As-sunnatu tufassirul Quran. Sunnah itu menafsirkan Al-Quran, menjelaskan Al-Quran, merinci Al-Quran. Kata beliau, was-sunnatu tufassirul Quran wa tubayyinuh. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Al-Aqidatul Wasithiyah. Jelas ya? Jadi saling menguatkan. Baik. Lianna mimma ja'a fil Qur'an al-amru bittiba'in Nabi sallallahu alaihi wasallam warraddu ilaihi inda tanazu. Karena dari yang datang dari Al-Quran, di antara perkara yang ada dalam Al-Quran adalah perintah untuk mengikuti Nabi dan mengembalikan kepada beliau ketika ada perselisihan. Faham maksudnya? Berarti ketika Allah perintahkan kita untuk mengikuti Al-Quran, sementara yang ada dalam Al-Quran adalah perintah untuk mengembalikan kepada Nabi SAW ketika berselisih. Ya, perintah dalam Al-Quran adalah perintah untuk mengikuti Nabi. Berarti sama dengan kaidahnya tadi, bahwa perintah untuk mengikuti Al-Quran adalah perintah untuk mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Waraddu ilaih, dan perintah untuk mengembalikan kepada beliau. Yakunu ilaihi nafsuh fi hayatih wa ila sunnatihi ba'da wafatih. Subhanallah. Kata beliau, dan mengembalikan kepada beliau ketika berselisih, ketika ada satu perkara, itu mengembalikan kepada dirinya beliau ketika masih hidup dan mengembalikan kepada sunnahnya ketika sudah mati. Paham? Paham? Jadi ketika masih hidup beliau dikembalikan kepada dirinya. Makanya dalam riwayat banyak kita dapatkan. Iya kan? Ketika ada yang berselisih, para sahabat berselisih, mereka tanya kepada Nabi. Iya, mereka kembalikan kepada Nabi. Kenapa? Nabi masih hidup, masih ada. Dirinya beliau masih hidup. Tapi ketika beliau sudah meninggal, dikembalikan kepada sunnahnya. Jadi jangan mengatakan, oh Nabi sudah tidak ada. Iya, berarti perselisihan harus tetap ada. Tidak usah. Jelas ya? Tidak bisa. Berselisih, ya, tetap dikembalikan kepada dalil. Jelas ya? Dikembalikan kepada dalil. Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Fa'ainal imanu bil Quran. Kata beliau, mana keimanan dengan Al-Quran? Liman istakbaru an ittiba'ir Rasul. Mana keimanan kalian kepada Al-Quran bagi kalian wahai orang-orang yang
sombong dengan sunnahnya Nabi. Maksudnya kalau kalian mengaku mengikuti Al-Quran, mana keimanan kalian kepada Al-Quran? Ketika kalian sombong dari mengikuti sunnah Nabi. Sombong dari berpaling dari sunnah Nabi SAW. Al-ma'muru bihi, yang diperintahkan untuk mengikutinya. Fil Quran, dalam Al-Quran. Wa ainal imanu bil Quran, mana keimanan kepada Al-Quran? Liman lam yaruddat niza'a ilan Nabi SAW wa qad amarallahu bihi fil Quran. Mana keimanan kalian kepada Al-Quran? Bagi orang-orang yang tidak mengembalikan perkara perselisihan itu kepada Nabi SAW. Sementara Allah memerintahkan dalam Al-Quran untuk mengembalikannya kepada sunnah Nabi SAW. Dan mengembalikannya kepada beliau sendiri ketika beliau masih hidup. Ya, makanya para sahabat ketika berselisih, ya, kembali kepada Nabi. Ketika Nabi mengutus sahabat untuk menyerang di Bani Quraidah. Ya, kata Nabi SAW, jangan sekalian singgah sholat, jangan sholat kecuali kalian sampai di Bani Quraidah. Kecuali kalian sampai di Bani Quraidah. Di perjalanan, qadarullah ma syafa'al, waktu asar sudah mau habis. Waktu asar sudah mau habis. Kalau diakhirkan sampai di Bani Quraidah, sementara masih jauh, maka waktu asar habis. Sementara ini sudah tenggelam matahari, sudah hampir. Jadi berselisih sahabat pada waktu itu, ada yang sholat, ada yang tidak. Yang tidak sholat, kata mereka, Nabi berpesan jangan sholat kecuali ketika sampai di Bani Quraidah. Yang sholat mengatakan waktu sudah mau habis. Waktu sudah mau habis. Sholat asar habisnya ketika tenggelam matahari. Tidak ada yang bisa dijamak asar, maghrib, isya. Tidak ada. Duhur, asar, maghrib, isya. Jadi ada yang sholat, ada yang tidak. Ketika keesokannya, ya, mereka laporkan kepada Nabi SAW atau ketika mereka pulang, mereka lapor kepada Nabi SAW. Dan dua-duanya benar. Bahkan dikatakan siapa yang sholat faqad ashaba sunnah. Atau sebaliknya, yang jelas dipuji salah satunya, dua-duanya benar. Yang sholat benar, yang tidak sholat benar. Mereka tanya kepada Nabi SAW. Nah, ini menunjukkan juga jamaah sekalian bahwa perselisihan itu, ya, perbedaan ijtihad itu hal yang lumrah terjadi di kalangan sahabat. Tapi di situ ada fikih berselisih, fikihnya berselisih dari para sahabat. Setelah itu mereka makan sama, makan bareng, ya kan? Beda dengan kita berselisih langsung la salam wala kalam, tidak ada lagi. Oh, kau lebaran kemarin, hari lebaran hari ini. Ya. Jelas ya? Atau perkara-perkara yang apalagi ribut-ribut kemarin masalah. Ada orang yang dia yakini pendapatnya, dia lebarannya sama pemerintah. Tapi dia hari itu dia tidak berpuasa, tapi dia diam. Tetap disudutkan. Itu pendapat dia. Dia berkeinginan hari satu Syawal hari itu. Ya sudah, hargai pendapatnya. Dia pegang juga fatwa-fatwa ulama. Perkara-perkara yang seperti ini perkara yang perselisihan di zaman sahabat dulu tentang Id ini jelas ya. Tentang Jabir dan Ibnu Abbas. Berselisih. Ada yang lebaran hari ini, ada yang lebaran kemarin. Tapi tidak saling menyalahkan. Tidak saling menyalahkan di antara mereka. Itu sudah ada di zaman dulu. Ya. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala di Madinah. Ya. Jabir ke Syam. Pada waktu itu Muawiyah yang menjadi pemimpin pada waktu itu. Ya. Mereka sudah lebaran duluan, puasa duluan. Ya, sehari setelahnya baru di Madinah. Maka Jabir pulang ke Madinah. Ini setelah Syawal. Jabir bertanya kepada Ibnu Abbas, kalian berpuasa hari apa? Hari Jumat. Kami di Syam hari Kamis. Jabir bertanya kepada Ibnu Abbas, kenapa kamu tidak mengikuti
hilalnya kami di Syam. Kata Ibn Abbas, hakadha amaran Rasulullah SAW. Demikianlah Nabi merintahkan kami. Berarti kan ada yang puasa duluan, ada yang tidak. Tapi mereka santai. Tidak saling bermusuhan setelah itu. Jelas ya? Taib. Kata beliau, wa ainal imanu bir rasul alladzi amara bihil Qur'anu liman lam yakbal ma ja'a fi sunnati. Kata beliau, mana yang tidak beriman dengan Rasul? Mana yang beriman dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Yang Al-Qur'an memerintahkan untuk mengikutinya, liman lam yakbal ma ja'a fi sunnati. Bagi orang-orang yang tidak menerima sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaqad qala Allah Ta'ala wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Kami telah turunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Qur'an tibyanan likulli syai', sebagai penjelas terhadap segala sesuatu. Wa minal ma'lum anna katsiran min umuri syar'iyyah al-ilmiyah wal amaliyah jaa bayanuha bis-sunnah fayakunu bayanuha bis-sunnah min tibyanil Qur'an. Masya Allah, ini kaidah. Kata beliau, perkara yang dimaklumi bahwa kebanyakan dari perkara-perkara syariat, baik yang amaliyah atau ilmiah, itu i'tiqadiyah dan amaliyah, salat, ya amal, itu datang penjelasannya dalam sunnah. Zakat, kadarnya. Puasa, ya, tentang pembatal-pembatalnya secara rinci. Ya, dalam sunnah apa yang boleh dan tidak membatalkan puasa ada. Atau yang lain dari pembahasan fikih amaliyah, itu kebanyakannya datang penjelasan dalam Al-Qur'an, dalam sunnah. Fayakunu bayanuha, maka penjelasan itu dari Nabi ya menjadi tibyanul Qur'an. Seakan-akan Allah yang wahai, seakan-akan Allah yang ucapkan langsung, seakan-akan. Paham? Karena Nabi datang menjelaskan perintah yang mujmal. Aqimus shalah. Mujmal kan? Umum. Aqimus shalah. Dirikanlah salat. Kita tidak tahu bagaimana salat itu. Mujmal perintahnya, mujmal umum. Tapi kita yakin ada perintah di sana dari Allah. Salatlah. Caranya? Nah, datang dari dalam hadits Nabi. Seakan-akan berarti perbuatannya Nabi ini Al-Quran. Penjelas Al-Quran. Perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi ingatkan lagi, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana melihat aku salat. Jelas ya, ini contoh. Tibyan Al-Quran. Wa ammal aqlu, adapun akal, fanaqul inna tafsilal qawli fima yajibu au yamtani'u au yajuzu fi haqqillahi ta'ala min umuril ghaib allati la yumkinu idrakuha bil aqli fawajaba ruju'u fihi ila ma ja'a fil kitab wa sunnah. Selesai, itu tadi ayat Al-Quran dan sunnah. Sekarang akal. Akal membenarkan kaidah ini. Kata beliau, kita katakan bahwa rincian dalam ucapan tentang apa-apa yang wajib dan yang tidak boleh dan yang boleh. Iya, untuk Allah. Apa yang boleh untuk Allah, apa yang wajib untuk Allah, disandarkan kepada Allah, apa yang tidak boleh kita sandarkan kepada Allah. Apa yang wajib kita sandarkan untuk Allah. Ini min umuril ghaib. Ini dari perkara gaib. Paham? Allati la yumkinu idrakuha bil akal, yang tidak mungkin didapatkan dengan akal. Tentang sifat Allah, tentang tangan Allah, tentang pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk perkara-perkara terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara gaib. Jelas ya? Tentunya tidak dijangkau dengan akal. Maka kalau begitu secara akal, fawajib ruju'u ilaih. Fawajib ruju'u fihi. Wajib kembali kepadanya. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Mengembalikannya kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu secara akal. Itu secara akal dari kaidah yang pertama ini. Jadi kesimpulannya bahwa kaidah ini yang boleh disebutkan adalah dalil-dalil al-adillah tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala bersumber dari Al-Quran
dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang disandarkan, disifatkan, kita sifatkan. Dan apa yang dinafikan dari Allah Subhanahu Wa Taala kita nafikan. Adapun ketika ada lafaz yang tidak disandarkan kepada Allah dan tidak dinafikan, maka kata beliau lafaz yang kita diamkan. Tawakuf, beliau bahasakan tawakuf. Adapun maknanya, kalau ada baiknya, bermakna pujian untuk Allah dan tidak bertentangan dengan Al-Quran atau dengan kata lain, ada ayat yang mendukungnya maknanya, maka kita tetapkan. Seperti tadi jihad, ya kan? Ada arah atas. Nah, arah atas ada penetapan di dalam Al-Quran. Berarti kita tetapkan kalau jihad yang diinginkan jihadul ulu, arah atas. Paham? Adapun yang lain bawah, itu makna kekurangan untuk Allah, naqs. Maka kita tidak boleh sandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cukupkan dulu, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.